Silahkan tekan like, subscribe, dan jangan lupa lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dikisahkan dalam sejarah Fir'aun, Haman adalah pria paling berpengaruh di dalam kerajaan Fir'aun. Di sana ia menempati beberapa posisi penting, antara lain sebagai Perdana Menteri, penasehat raja dalam bidang keagamaan, serta sebagai pelaksana proyek pembangunan menara. Al-Quran juga menegaskan bahwa Haman adalah arsitektur, ahli bangunan, yang perannya adalah sebagai pemimpin pekerja batu pahat. Dalam arti lain, dia adalah staf ahli Fir'aun di bidang bangunan. Dalam Al-Quran, nama Haman juga disebut sebanyak 6 kali pada beberapa surah. Antara lain, surat Al-Qasas ayat 6, 8, 38, Al-Ankabut ayat 39, Al-Mu'min ayat 24 dan 36. Dan berkata Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Al-Mu'minun 36-37. Haman sebenarnya mengetahui bahwa mustahil membangun menara seperti yang diinginkan Fir'aun. Bahkan meski peradaban Mesir kala itu terbilang maju membangun menara Mesir hingga ke pintu langit, merupakan perkara ajaib yang tak mampu dilakukan. Kendati demikian, ia mengiyakan perintah Fir'aun agar sang raja tidak murka padanya. Hingga kemudian Haman dengan kedudukannya memberikan pengaruh bagi keputusan sang raja. Ia dengan mulut manisnya berusaha memuja Fir'aun. Namun paduka, untuk pertama kalinya saya merasa keberatan. Kendati Anda telah membangun menara menjulang, Anda tidak akan pernah menemukan siapapun di langit, karena tidak ada Tuhan selain Anda, ujar Haman. Mendengarnya, Fir'aun langsung berbangga diri dengan memuja diri sendiri dengan ucapan Haman, hingga ia mendeklarasikan diri kembali sebagai Tuhan. "Wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku," ujar Fir'aun. Setelah pembangunan menara yang melibatkan sedikitnya 50.000 orang bekerja selesai, Fir'aun lalu menembakkan panah dari puncak menara. Fir'aun berbohong kepada Musa bahwa Tuhannya telah mati dengan menunjukkan anak panahnya yang kembali telah berlumuran darah. Menara itu kemudian dirobohkan oleh Jibril menjadi 3 bagian yang menewaskan hampir seluruh pekerja. Haman jugalah yang menasihati Fir'aun untuk menolak misi keagamaan Musa pada peristiwa pelarian Bani Israel dari Mesir, hingga pada akhirnya Haman ditenggelamkan di lautan bersama Fir'aun dan bala tentaranya.